Selamat pagi anak-anakku kelas 6 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat bukan? Ibu Lili berharap kalian sehat semuanya ya, agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, mari kita mulai belajarnya. Nih, Ibu akan mengajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1. Tonton sampai habis ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia yaitu KD 3.4 dan 4.4. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kita dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Hal tersebut dapat memudahkanmu untuk mengingat informasi yang sudah kamu temukan dalam suatu teks. Akan tetapi, kita perlu menuliskan kembali informasi tersebut menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain: yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, yaitu minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Berikut adalah contoh-contoh kalimat efektif. Yang pertama, petani menanam padi di sawah. Nah, petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, padi menjadi objek, dan di sawah menjadi keterangan tempat. Contoh kedua adalah ibu memasak nasi goreng di pagi hari. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi goreng sebagai objek, dan di pagi hari sebagai keterangan, yaitu keterangan waktu. Kita lanjutkan ke muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua adalah Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, sekutu memasang papan yang tertulis Fix Boundaries Medan Area
atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Nah, yang ketiga adalah Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng NIKA atau Organisasi Semi Militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran itu adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran ini disebut dengan Monumen Palagan Ambarawa. Yang keempat, Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta NIKA atau Organisasi Semi Militer Belanda. Akibatnya, pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum sekutu tersebut mendorong TRI atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena tanggal 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NIKA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Sumber Sejarah Nasional Indonesia. Yang ketiga adalah muatan IPA, KD 3.3 dan 4.3. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidupnya. Namun, secara khusus, tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Kemudian yang ketiga adalah melindungi diri dari pemangsa. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda juga. Berikut beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama, struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang pertama, struktur hewan pemakan daging atau karnivora tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contoh hewan karnivora adalah kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Yang kedua, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh hewannya adalah sapi, kuda, dan kambing. Kemudian hewan pemakan daging dan tumbuhan atau disebut dengan omnivora. Memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya adalah tikus dan kera. Kemudian yang kedua adalah bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Yang pertama, paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Paruh tersebut digunakan untuk merobek daging. Contohnya, paruh burung elang dan burung hantu. Yang kedua, paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk mengisap nektar di dasar bunga. Contohnya adalah paruh burung kolibri. Kemudian yang ketiga, paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya adalah paruh burung pelikan. Yang keempat, paruh burung pemakan biji berbentuk pendek.
tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya adalah paruh burung pipit dan burung kanari. Kemudian yang kelima, paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya adalah paruh burung pelatu. Kemudian yang terakhir adalah paruh unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak terlepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya adalah paruh bebek dan paruh angsa. Yang ketiga adalah bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemui pada burung dan unggas. Selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Nah, Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kaki burung pemakan daging. Bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Yang kedua, burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki tersebut digunakan untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Hewan yang memiliki bentuk kaki jenis ini adalah ayam. Kaki ayam juga dilengkapi jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Yang ketiga, jenis burung pemakan ikan atau perenang. Biasanya memiliki kaki yang berselaput. Kaki jenis ini berguna untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Burung yang memiliki bentuk kaki jenis ini adalah pelikan. Yang keempat adalah jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatu. Memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Struktur kaki tersebut digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Yang keempat adalah bentuk mulut. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut pengisap, mulut penusuk dan pengisap, mulut penjilat, dan mulut penggigit. Contoh serangga yang memiliki mulut pengisap adalah kupu-kupu. Mulut penusuk dan pengisap dimiliki oleh nyamuk. Mulut penjilat dimiliki oleh lalat dan lebah. Sedangkan mulut penggigit dimiliki oleh belalang dan semut. Nah, kemudian terakhir adalah kelima, lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cicak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai.